timbul mengulang. Shalom bagi kita semua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Marilah kita mempersiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Kita berdoa. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, semoga kita dalam keadaan sehat selalu. Kabar baik bagi kita pada hari ini, sesuai dengan ayat harian di Almanak HKBP, tertulis di Kitab Mazmur pasal 22 ayatnya yang ke-32. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Mereka akan memberitakan keadilannya kepada bangsa yang lahir nanti, sebab ia telah melakukannya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, pernahkah saudara-saudari mengalami penderitaan, dihina orang, dicela, diolok-olok, dicibir orang? Dan saat itu saudara-saudari merasa Tuhan meninggalkan saudara-saudari sendirian. Bahkan ketika saudara-saudari berseru atau berdoa kepada Tuhan, saudara-saudari merasa Tuhan tidak menjawabnya. Itulah yang pada awalnya dirasakan oleh pemazmur dalam kitab Mazmur pasal 22 ini, terlebih pada ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-8. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apa yang dirasakan oleh pemazmur ini bisa saja terjadi di dalam kehidupan kita. Ketika penderitaan, pergumulan silih berganti. Ketika sampai saat ini kita belum berakhir pergumulan yang kita hadapi, semua yang kita nantikan belum terjawab. Akan tetapi saudara-saudariku, pada akhirnya pemazmur menyaksikan bahwa Tuhan tidak memandang hina ataupun menganggap sepi kesengsaraan orang yang tertindas. Tuhan tidak pernah menyembunyikan wajahnya terhadap orang itu. Tuhan mendengarkan seruan setiap orang percaya yang minta tolong kepadanya. Oleh sebab itu, saudara-saudariku, pada akhir pasal 22 ini, pemazmur menyatakan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Pemazmur tetap percaya kepada kuasa Tuhan dalam hidupnya. Dia tetap sabar bahwa ia pasti menerima keselamatan dari Tuhan, meskipun dia harus mengalami tantangan dan kesusahan selama penderitaan itu. Demikianlah pengalaman iman pribadi pemazmur dalam nats ini, sehingga ia mengajak orang-orang di sekitarnya, keturunan Yakub, keluarganya, untuk memuji-muji Tuhan, bersuka cita senantiasa dan menyembah Tuhan, sebab Tuhanlah yang berkuasa sebagai Raja. Dia memerintah atas bangsa-bangsa. Lalu di ayat yang ke-32 di nats kita hari ini dikatakan, mereka akan memberitakan keadilannya kepada keturunan Yakub, bahwa Tuhan telah melakukan keadilan kepada pemazmur. Orang-orang akan memberitakan bahwa Tuhan adil kepada orang yang berseru dan menderita, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, nats ini mengingatkan kepada kita, ketika kita sudah dilepaskan, diselamatkan Tuhan dari penderitaan, pergumulan, ketidakadilan, maka marilah kita menyaksikannya di tengah-tengah kehidupan kita, sehingga orang lain juga dapat tetap percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu adil. Dan marilah kita mengajak orang untuk memuji Tuhan, meskipun saat ini kita menghadapi banyak pergumulan. Tuhan Yesus menyertai kita. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, terima kasih pada hari ini Engkau mengingatkan kami melalui firman-Mu, sebagaimana pemazmur yang pada awalnya merasa Tuhan meninggalkan dia, tetapi dia menyaksikan bahwa Tuhan senantiasa mendengar setiap seruan permohonan doa orang yang percaya kepada Engkau, sehingga pemazmur menyaksikannya, mengajak orang-orang sekitarnya, keluarganya untuk memuji Engkau. Demikian juga dengan kami ya Bapa. Kami percaya bahwa kami tidak sendirian, bahwa Engkau tidak meninggalkan kami ketika kami menghadapi penderitaan, kami dikucilkan, kami disakiti, kami dibenci.
karena Tuhan senantiasa mendengar setiap seruan orang yang percaya kepadamu. Bapa, ketika hari ini kami memulai segala aktivitas kami mohon berikan kami kekuatan dan hikmat, dan Engkaulah Tuhan menyertai kami dalam setiap aktivitas kami. Bapa di sorga, biarlah segala aktivitas kami pada hari ini berkenan bagimu dan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Bapa, ampunilah kami, orang-orang yang berdosa ini, atas segala dosa kami. Di dalam Putra-Mu Yesus kami berdoa dan bersyukur. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.